Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke surat Al-An'am ayat 137. Teman-teman, balasan dari perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar aturan daripada Allah. Selain dosa, ada yang paling utama adalah Allah membuka jalan bagi setan untuk menjadi teman kita, untuk menjadi dekat dengan kita, sehingga kita semakin dalam terjerumus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nalar manusia. Satu contoh perbuatan adalah membunuh anak-anak perempuan yang dilakukan oleh sebagian kaum kafir Quraisy. Tidak semuanya, tapi sebagian. Jadi kalau boleh saya ceritakan, ketika mereka mendapat bayi yang lahir berupa perempuan, orang-orang kafir itu hitam mukanya. Kemudian mereka anggap itu suatu aib. Karena apa? Yang pertama, anak perempuan identik dengan keindahan, padahal mereka memerlukan kekuatan. Mereka ingin anak yang bisa membantu mereka dalam mencari nafkah. Mereka ingin seorang anak yang bisa membela diri, membela keluarganya ketika keluarganya dihina orang. Mereka ingin anak yang bisa maju ke medan perang ketika peperangan terjadi. Itulah landasan kenapa anak perempuan begitu rendah nilainya di mata sebagian kaum kafir Quraisy. Nah, hal itu juga ditambahkan dengan sebagian dari mereka yang miskin, mereka tidak punya kecukupan harta, sehingga membesarkan anak yang kita tahu bahwa membesarkan anak itu perlu biaya yang besar. Mereka merasa berat. Nah, membunuh anak betul-betul menyalahi kodrat. Karena apa? Karena orang tua itu memiliki rasa cinta kepada anak-anaknya yang besar sekali. Akan tetapi disitulah kita melihat betapa setan itu luar biasa dalam godaannya, konsistennya. Mereka bisa membolak-balikan logika sehingga kodrat itu terlewati. Kodrat itu terkalahkan oleh subhat-subhat, bisikan-bisikan dari setan. Nah, ketika mereka membunuh anak perempuan mereka biasanya menghiasi anak-anak perempuan itu, kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa saya mau bawa anak ini untuk pergi jauh. Nah, setelah dihiasi, anak ini pun diajak berjalan sehingga sampai ke tempat yang tinggi. Sebagian dari mereka dijatuhkan dari ketinggian, sebagian dari mereka dimasukkan ke dalam sumur yang kemudian dikubur hidup-hidup. Nah, itulah yang terjadi di masa lalu. Inilah yang di-highlight oleh Allah dalam firman-Nya, betapa ketika orang konsisten dalam perbuatan dosa, setan menjadi dekat. Allah jadikan setan menjadi dekat dengan dia, terkalahkan logika dan fitrah manusia, dan akhirnya mereka semakin terjerumus. Baik, mari kita sama-sama bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim suraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Dan demikianlah
dijadikan indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mencampurkan atas mereka agama mereka. Jadi dijadikan perbuatan yang betul-betul melanggar kodrat manusia, cinta orang tua kepada anak, menjadi indah dengan logika-logika yang ditiupkan ke dalam dada-dada manusia oleh syaitan. Kemudian mencampurkan agama mereka. Jadi fitrah yang tadinya solid jadi tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar batas ini. Walau sya'allahu ma fa'alu, dan jika Allah menghendaki, mereka tidak akan mengerjakannya. Jadi Allah memiliki kekuatan yang sangat absolut ketika Allah menjadikan makhluk tidak mempunyai pilihan, seperti gunung, pohon, burung-burung, mereka beriman kepada Allah dan tidak melanggar aturan Allah. Tetapi Allah punya rencana bahwa jin dan manusia diberikan pilihan hidup. Mereka bisa memilih untuk berjalan lurus atau melanggar perintah atau daripada Allah, untuk kemudian ada kompensasinya di hari kehidupan kedua. Fadharhum wa ma yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dari apa yang mereka ada-adakan. Perbuatan membunuh anak perempuan karena takut tidak bisa memberikan rezeki, itu inovasi, artinya perbuatan yang baru. Zaman dahulu tidak seperti ini. Maka tinggalkan. Sebab apa? Sebab anak-anak ini bukan kalian yang memberi makan. Ini Allah yang sudah menjamin rezeki mereka walaupun melalui tangan kita. Allah yang menciptakan manusia dan menjamin rezeki bagi manusia. Jangan pernah khawatir walaupun kondisi kita berat, walaupun kondisi kita kesusahan, karena Allah akan selalu menjaga hambanya. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.